Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo guys, aku Rai sebagai host dan kali ini aku ditemani sama Fahri narasumber. Halo Fahri. Halo, saya Fakhri sebagai narasumber. Nah, di backstage ini ada Rafli sama Kaizan. Rafli sebagai perekam, lalu Kaizan sebagai editor. Say hi dulu dong. Oke, saya Hai. Oke, baik. Nah, oke Ri, langsung aja ya dari pendahuluan. Nah, tembang lir-ilir ini adalah tembang yang sejak dulu sering dinyanyikan dalam berbagai tradisi Jawa. Nah, walaupun sederhana nih, tembang lir ini kan sederhana gitu, bahasa Jawa doang. Nah, tembang ini sebenarnya tuh pesannya sangat dalam gitu loh guys. Paham nggak? Dalam banget ya. Dalam banget. Palung Mariana kalah. Duh. Sudah lebih itu. Nah, bro. iya. Nah, langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya. Oke, Ri. Mungkin bisa dimulai dari makna umum tembang lir-ilir. Sebenarnya apa sih pesan besarnya tuh? Oke, jadi secara umum lir-ilir itu ajakan buat bangun baik secara fisik atau spiritual. Tembang ini tuh ngingetin manusia biar nggak terlena, tapi tetap sadar juga dan memperbaiki diri. Intinya itu ajakan untuk bertaubat dan ningkatin kualitas hidup, terutama dalam keimanan. Walah, jadi ini kayak tembang ini kayak gimana ya? Kayak membangun iman terus Yoi. memperkokoh gitu ya Iya, kan ya. kayak gua dong. Oh. Ini enggak. Oke. Lalu gimana tuh? Kalau ini kan bahasa Jawa kan dan enggak semua orang tuh bisa bahasa Jawa. Nah, terus kayak ada makna-makna atau simbol-simbol. Nah, gimana sih maksud dari simbol-simbol dalam liriknya tuh? Jadi ada beberapa makna atau simbol penting gitu ya. Misalnya kayak kalimat tandure wis sumilir. Artinya ini tanaman sudah mulai tumbuh. Ini tuh menunjukin kalau iman dari diri seseorang itu udah berkembang jika dirawat dengan baik. Iman itu akan kokoh menjadi kuat. Ya sama aja sih kuat sama kokoh ya. Ya, itu kan. Gak baku banget ngomongnya. Ya, terus. Nah, kalau dodot tiro itu kayak gimana maksudnya Ri? Dodot iro itu artinya pakaianmu. Ini tuh bukan sekedar pakaian biasa ya, tapi ini simbol dari diri manusia, dari akhlak dan amalnya. Menata dodot artinya memperbaiki perilaku dan memperindah akhlak dan memperbaiki diri. Walah, kayak gitu Ri. Berarti tembang ini nggak cuma tentang bangun-bangun gitu ya Ri ya? Berarti juga tentang perubahan diri. Gitu nggak sih? Yes, secara keseluruhan lir-ilir itu ngajarin kita buat sadar diri, memperbaiki iman sama bangkit dari keterpurukan. Ada juga lirik peneo bimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasu dodot tiro. Yang artinya itu walau jalannya licin, sulit atau bahkan penuh rintangan, kita itu tetap harus berusaha menuju kebaikan karena usaha itu yang membersihkan kita dan mencapai kemuliaan. Enak. Nah, sekarang aku mau berbagi sedikit cerita nih. Nah, cerita ini tuh kayak menurutku sangat cocok dipadukan dengan pesan tembang ini. Kayak gimana itu ceritanya? Nah, jadi dulu tuh aku pernah mengalami masa sulit pas ujian akhir semester. Itu kan stres banget tuh, gila tuh. Oh iya sih. Aku juga kayak gitu soalnya. Iya sama. Umumnya. Nah, materinya kan banyak, jadwal padat, dan nilai sebelumnya tuh kurang memuaskan. Nah, pas itu tuh aku sempat down. Soalnya kan mumet lah pokoknya, down dan hampir menyerah. Tapi akhirnya aku sadar kalau aku harus bangun dan memperbaiki semuanya. Mulai belajar lebih keras, bangun pagi, mengulang materi, dan fokus memperbaiki kelemahan. Wow. Nah, pengalaman kamu itu sangat sesuai dengan pesan lir-ilir ya. Jadi ketika kamu mutusin buat bangkit dan terus belajar meski sulit, bentar. Itu sama kayak simbol menata dodot tiro. Kamu itu memperbaiki diri dan bersungguh-sungguh untuk mengusahakan yang terbaik. Betul. Dan kalau dikaitkan dengan spiritual paradigm, Allah juga sudah mengingatkan kita di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11.
Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya, dan perjuangan kamu itu buat belajar secara lebih keras ya. Itu kayak bagian dari penekno bimbing kui. Meskipun jalannya itu licin, terus sulit, kamu itu harus tetap berusaha sampai akhirnya bisa buat memperbaiki diri. Oh. Oke, baik. Kalau gitu kita rasa sudah cukup ya ini podcastannya ini ya. Iya, Iya. iya udah selesai sih. Iya udah selesai. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Fahri, terima kasih teman-teman sekalian. Sama-sama. Terima kasih buat yang dengerin podcast ini. Oke, sekian dari saya. Saya Rai sebagai host. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.